Ya, saya Haryono sih. Saya dari Propnex Titan, bergabung dengan Propnex Indonesia sejak tahun 2023 ya. Saya memang menjadi prinsipal karena sebelum tergabung dengan Propnex ini, saya memang dari brand sebelah. Kan kami kemudian bergabung dengan Propnex karena saya lihat mereka mengusung warna baru tentang anak-anak muda, tentang semangat yang baru. Menurut saya itu cukup memberikan bara yang luar biasa pada tim saya. Sebenarnya ya saya kaget sih waktu mendengar itu karena ya saya merasa sih sebenarnya saya biasa-biasa aja ya, masih banyak yang jauh lebih bagus, tapi at least saya say thank you lah bahwa mereka masih begitu melihat, menghargai kita punya prestasi yang mungkin sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding yang lain, tapi anyway ya I really appreciate ya. Iya, sama sebagai prinsipal dari awal memang saya mencoba untuk mengembangkan bisnis properti selepas saya keluar dari properti yang cukup ternama di salah satu di Surabaya ya, seperti itu ya. Sebenarnya kalau menurut saya itu adalah tanggung jawab yang besar ya, karena gini, yang kita kelola ini kan bukan barang mati tapi adalah SDM, di mana orang-orang yang punya jiwa yang bebas, punya semangat yang mungkin bisa juga naik turun, passion yang berbeda-beda, yang saya kira pendekatan yang nggak hanya bisa satu pendekatan aja, tapi lebih ke arah pendekatan baik teknis, humanis, dan tentunya juga bahwa yang dibutuhkan bukan hanya sekedar kita tahu produk apa dan sebagainya, tapi empati dan juga kebersamaan ya, saya lihat ya, seperti itu sih. Ya mau gak mau gini ya, karena yang saya butuhkan memang kadang ada namanya kita lebih baik punya berapa singa daripada punya banyak domba. Tentunya singa yang kita harapin itu tentunya kan harus ada singa dalam diri kita sendiri. Kalau enggak, kita kan nggak bisa memberikan contoh pada tim yang ada di bawah kita. Dan itu nggak gampang karena segala bisnis itu kan pasti naik turun, segala semangat juga pasti naik turun. Tapi satu hal yang pasti kalau saya lihat sih bahwa kalau kita punya tujuan yang baik, apapun prosesnya memang mungkin nggak seperti yang kita harapkan, tapi yakinlah bahwa itu nanti pasti akan jadi suatu hasil yang baik sih menurut saya kayak gitu. Ya memang kan gini, dalam setiap fase tahap yang berbeda ya, on different stage ya, itu pasti ada namanya beberapa kategori umur, dimana kan nggak semuanya bisa jadi satu karena obrolan pasti berbeda-beda. Di sini mungkin saya memang nggak bisa namanya bekerja sendiri. Saya ingat satu bisnis properti itu adalah bahwa you never sell alone. Jadi kita ini sebetulnya adalah tim yang luar biasa. Harus ada orang-orang lain, dimana kalau dari generasi muda kita juga harus punya salah satu calon pemimpin yang mungkin secara regenerasi harus tetap kita cari agar supaya bisa berbaur semuanya, seperti itu sih. Dan itu memang sekali lagi gak gampang, tapi saya yakin kok bahwa di Propnex sendiri itu mereka juga mengusung tema jiwa anak-anak muda ya, itu saya banyak tertolong di sana sih dengan adanya kolaborasi di mereka. Ada lagi namanya adalah Golden Age ya, jadi kita memang agak terbantu juga dengan hal-hal seperti itu. Rasa memiliki ya, belonging, kemudian care each other, empati, rasa kebersamaan, dan kita selalu harus memberikan contoh, bukan ordering ya, bukan perintah, tapi contoh. Karena bagaimanapun juga sebenarnya semua itu adalah saya lihat vibes ya. Kalau vibes suatu tempat itu positif, baik dari sisi yang franchisor dan semuanya, itu pastilah di balik semua itu akan punya imbas terhadap kinerja selainnya. Saya pikir bisnis kayak gini adalah namanya bisnis SDM, itu adalah merangkul. Kita ini harus merangkul semuanya untuk bekerja bersama. Seperti yang tadi saya bilang bahwa we never sell alone ya, gak bisa menjual sendirian. Kita ini harus membaiki baik secara horizontal, vertikal juga, karena kalau kita punya, bayangin aja deh bahwa gini, kalau kita nyusurin jalan ya, jalan itu gelap, kalau kita sendirian mungkin kita akan bingung, tapi kalau bersama-sama kayaknya bara kita akan lebih punya keyakinan ya untuk bisa keluar dapetin cahaya itu sih menurut saya. Apa adanya, kita apa adanya, kemudian juga bekerja dengan tulus dan mindset positif. Kalau aktif sehari-hari, saya pikir ya mindset positif ya, dan juga disiplin dan komitmen. Itu paling susah itu. Saya saja sendiri sering masih, kadang-kadang juga masih bolong-bolong. Boleh bolong tapi nggak boleh terlalu lama. Karena yang menentukan dari kerja kita ini sebenarnya adalah komitmen dan kita punya disiplin ya. Apapun yang kalau kita disiplin dan kita fokus, pastilah membuahkan hasil. Yang paling susah sebenarnya diri sendiri. Paling susah, musuh terbesar kita kan diri kita sendiri sebenarnya. Mikir adalah bahwa kita jangan hanya karena 1-2 orang kita itu mengabaikan yang lain. Kalau memang nggak bisa ya leave. Menurut saya, kita harus berfokus pada tujuan yang dari kita awal ya, yang jauh lebih penting. It's just only a business. Kita kadang nggak bisa terlalu kayak pakai perasaan juga nggak bisa.
kita harus memberikan visi yang lebih besar lagi, yaitu keberlangsungan daripada kantor ini sendiri sih menurut saya. Oh iya, yang saya suka dari PropNek ini adalah United itu. Saya belum pernah menemukan hal lain di yang saya kerjain dulu ya, bahwa United itu antar kantor walaupun berbeda, tapi mereka selalu welcome, selalu ada momen-momen bersama, selalu ada dari PropNek Indonesia juga ada, mereka punya event, mereka bergilir agar supaya kantor lain itu juga datang ke kantor kita untuk saling support dan saling memberikan pengalaman ya, experience, sehingga kita itu kayak selalu punya bara termotivasi, karena di bisnis seperti kita ini kan memang sangat penting ya hal-hal itu untuk membuat tim kita ini bahwa yang kita jalan ini memang selalu nggak mudah, tapi menjadi mudah apabila kita ini selalu punya ada semangat dari baik dari di kantor kita juga dari kantor-kantor lain. United itu sangat penting menurut saya, dan itu saya temukan di PropNek. Motivasi yang selalu saya omongin yang mungkin sampai hari ini bosen teman-teman adalah jangan pernah lupa untuk selalu memulai ataupun mengawali dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil yang dulu kita lakukan itu jangan sampai kita kayak seakan-akan kalau udah besar kita nggak mau. Hal-hal kecil itu adalah dalam arti bahwa misalnya dulu kita belum pernah punya channel, belum pernah punya customer basic, kita jaga pameran, kita jaga open house, kita ngubungin atau mungkin kita canvassing, ya visit dan sebagainya. Hal-hal yang dianggap sepele itu justru menurut saya itu adalah awal daripada kita bisa berdiri sekarang ini, dan itu tetap harus dilakukan agar supaya kita itu menambah kita punya relasi, menambah kita punya kawan juga, wawasan dan sebagainya, dan itu cara baik langsung maupun nggak langsung akan punya efek positif dalam pekerjaan ini ya. Ya jangan pernah lupa dengan hal-hal kecil yang dulu kita lakukan lah, karena itu semua adalah akumulasi dari keberhasilan kita sekarang. Target harus selalu ada ya, karena dengan target ini kita akan bisa maju, kita akan punya tujuan, dan kita punya arah. Menurut saya selalu ada target. Targetnya tentu adalah menjadi lebih besar ya bersama PropNek. Biasanya membuat orang gagal itu adalah satu, mereka nggak fokus. Kedua, mereka ini nggak sadar bahwa bisnis properti adalah bisnis seperti kayak kita itu harus menabur dulu. Menabur, karena semua itu adalah dimulai dengan adanya langkah kecil dan kemudian proses. Dan proses itu nggak bisa instan. Mereka rata-rata pengennya instan. Kalau kita belum pernah punya koneksi, relasi dan sebagainya, itu kan memang benar-benar harus dipupuk dari awal. Itu yang menyebabkan mereka gagal ya. Mereka nggak fokus, mereka maunya instan, dan sekali lagi mereka mungkin gampang down lah ya. Mungkin kayak gitu. Kalau pengen jadi pemimpin ya tentunya satu hal yang pasti bahwa kita harus mikir orang lain dulu. Menurut saya gak bisa mikirin diri sendiri. Kepentingan orang lain akan jauh lebih penting, setelah itu baru kepentingan kita. Karena pada akhirnya nanti setelah kepentingan orang lain itu sudah terpenuhi, itu pasti ngimbasnya ke kita nanti. Memberikan contoh juga ya menurut saya paling banyak. Yang pasti adalah person to person ya, itu harus ada. Kalau kita nggak pernah dekat sama orang itu, nggak mungkin orang itu akan ngomong sama kita, betul kan? Kita memang harus dekat, at least mungkin nggak sedekat itu, paling tidak ada tim leader yang lebih dekat. Jadi kita ini memang benar-benar harus bisa memantau perkembangan daripada tim kita, kayak apa secara mental health, secara psikologis dan sebagainya. Kemudian kedua, satu hal yang pasti bahwa komunikasi ini benar-benar kita harus jalin. Kalau tidak, ya sama seperti sebenarnya ngasuh tim seperti ngasuh anak kita sendiri kan ya. Kadang belum tentu dengan anak pun karena kesibukan masing-masing kita cukup dekat, tapi memang sudah kewajiban kita bahwa kita ini pada saatnya kapan kita ini harus mendengar, kapan pada saatnya kita diam, dan kapan pada saatnya kita bicara. Kita nggak mungkin akan bicara terus, karena itu adalah bukan perintah. Ini adalah lebih banyak kita harus mendengar. Setelah kita mendengar, kita baru bisa memberikan solusinya menurut saya. Ya pesan saya cuma satu, bahwa tidak ada hal instan dalam dunia ini ya. Yang ada kita berproses, kita bersama-sama, katakanlah gagal di pertama, tapi gagal itu pastilah ada hikmahnya. Mungkin itu adalah ujian bagi kita agar kita bisa lebih prepare untuk lebih ke arah suksesan. Itu aja sih.